lagi kita akan melewati memasuki jalan tol Jakarta Cikampek, jalan yang besok pasti akan terjadi kepadatan ya, karena adanya arus mudik. Kita akan masuki jalan tol Cikampek. Kita spill dulu ya sedikit nanti, agar bisa untuk gambaran bagi pemudik-pemudik. Bagaimana keadaan jalan tol Japek. Jadi yang akan saya spill ini jalan tol Japek dari Cikunir ya. Saya posisi sekarang ada di arah dari Cakung, Bintara. Di sini bagi yang mau ke Bandung atau langsung ke Jawa bisa masuk ke ini tol MBZ ya, MBZ ke atas. Sebagai info aja, MBZ belum lama ini saya udah melintas, sudah beda dari yang awal-awal waktu dibangun ya. Sekarang ini udah mulus ya, udah nggak jedak-jeduk lagi. Jadi seperti ininya pembatas antara beton satu dan sambungan betonnya itu udah semut sekarang, udah nggak jauh gitu, udah semut sekarang. Ini saya kebetulan lewat jalur yang bawah karena saya hanya mau sampai ke Karawang Barat ya, kan kejauhan kalau lewat MBZ. Nah, nanti kita akan spill sedikit kondisi jalan tol Jakarta Cikampek. Untuk diketahui, ini posisi saya dari arah Cakung, atau jika perjalanan ya kita dari arah Jakarta atau dari Cawang ya menuju ke arah Cikampek. Jadi kita arahnya ke timur ya. Nah, untuk jalan yang sebelah tengah masih agak ini ya, sedikit gerudak-gerudak. Lebih parah lagi yang paling kiri ya. Jadi jika ingin yang nyaman, sarankan untuk jalur paling kanan, jalur 1, 2 masih agak mendingan ya. Paling bagus jalur paling kanan. Kalau jalur yang sebelah kiri mungkin karena sering dilewatin truk-truk gitu, jadi banyak gelombang-gelombang. Tapi terlihat sebenarnya baru, perbaikannya masih baru ini. Kelihatan aspalnya masih baru, tapi emang di sini mungkin aktivitasnya sangat padat, jadi cepat rusak ya. Apalagi berbarengan dengan kemarin musim hujan, dan sekarang pun masih ada hujan ya, masih ada hujan. Cuacanya tidak menentu, jadi jalan masih banyak bergelombang. Tapi jalan bolong sudah tidak ada ya, ini di area-area Bekasi Barat gitu. Aman sih, kalau kita kenceng sih masih aman. Kita kenceng tidak takut ada lubang, aman. Kalau kondisi gelombang kayak gini ya kita maklumin, kita berada di Bekasi khususnya, atau jalan-jalan di Indonesia pada umumnya masih aman ya, masih oke lah. Kita masih kenceng, masih oke. Jadi tidak takut ini kena prank, ini jalan mulus ada lubang, itu enggak, aman pokoknya.
tapi tetap waspada ya. Sejauh ini masih aman. Saat ini pukul 13.55 tanggal 5 April 2023, melintas di tol Japek. Sekarang berada di kilometer 14 ya. Sejauh ini masih oke, tidak ada lubang yang membahayakan. Oh, tapi ada sedikit lubang ya. Tadi di kilometer 14 itu ada sedikit lubang di jalur ketiga ya. Kalau kita hitung dari sebelah kanan itu jalur tengah, jalur ketiga ya. Begitu ya jalan tol ya. Jalan tol kan hitungnya dari paling tengah ya, jalur 1. Berikutnya kita ke kiri 2, 3, 4 gitu kan. Komen ya apabila saya salah. Untuk urutan jalurnya ya. Kalau Anda pengen aman di jalan di jalur Japek ini nih, relatif paling kanan atau jalur kedua ini, Anda pengen ngejos ya, pengen kenceng, itu aman dari lubang dan lumayan smooth lah dibanding jalur yang ketiga, keempat itu. Tapi mungkin besok sih kondisinya mungkin akan padat ya, apalagi udah dekat-dekat lebaran gitu, H-2 atau H-1 malam lebaran ya. Mungkin tetap aman melewati sini walaupun jalannya ada bergelombang, lubang sedikit-sedikit aja ya, lubangnya kecil-kecil gitu. Pasti aman karena tidak mungkin kenceng-kencengan ya. Tapi masih oke sih, sejauh mata memandang saya masih oke lah. Nah, kita kenceng. Ya saran saya kalau mau kenceng ya jalur 1, 2 paling kanan atau kedua dari kanan. Emang disarankan kan kalau di jalan itu ya tidak disarankan menyalip dari sebelah kiri, dan sebelah kiri itu untuk jalur mobil yang lebih lambat. Untuk jalur yang lebih cepat ya kita disarankan paling kanan. Jadi emang bener kalau paling kanan ya jalannya paling bagus gitu. Tapi pengendara di sini ya, kalau terjadi kepadatan ya, jalur bahu jalan ya tetap laku juga ya. Tapi di jalur sini sih masih toleransi ya, kemungkinan besar masih diperbolehkan, tapi tidak disarankan ya. Bagaimana Anda aja berkendara, berhati-hati ya, karena kalau sepertinya kita di bahu jalan kan ya, hati-hatinya karena biasanya paling kiri itu kan kendaraannya besar-besar, truk gitu ya. Ada yang ngerti kita nyodok gitu ngasih jalan, ada yang kekeh nggak mau ya. Gimana bisa kita aja, harus sabar-sabar aja ya, namanya di jalan ya.
Kementerian Perhubungan. Nih, di sini juga jangan khawatir nih kalau ngelewatin Tol Jakarta Cikampek nih. Ada beberapa ini ya. Ini di Bekasi Timur ini ada rest area nih, rest area kilometer 19. Jadi bagi yang capek, jangan khawatir di kilometer 19 itu. Jadi setelah Bekasi Timur mendekati pintu keluar Tambun itu, ini ada rest area ya, bisa istirahat. Nanti di depan juga ada lagi rest area kilometer 29 kalau salah. 29 ada itu. Pokoknya setelah rest area ya itu mungkin setelah Delta Mas itu. Delta Mas kilometer 29. Mungkin kalau rest area itu mungkin di setting per 10 kilo mungkin ya. Per 10 kilo. Tapi biasanya di antara rest area itu terdapat juga kayak rest area bayangan gitu. Cuma cukup buat kita ini ya, toilet paling ya. Kebutuhan kita buang air kecil gitu. Mungkin toilet buat air besar juga mungkin bisa ya. Tapi untuk kalau hari-hari biasa untuk belanja-belanja gitu, mungkin Indomaret, Alfamart itu nggak ada ya. Tapi biasanya kalau momennya momen lebaran gitu ya mungkin ada kali ya, jarang lebih. Di jalur ini yang setahu saya ini ya, kalau dari Cawang ya ketemu rest areanya ya ini kilometer 19, berikutnya kilometer 29. Nah, nanti ada lagi kilometer 52 ya. 52 atau 57 itu. Iya. Setelah Karawang Timur itu nanti ada juga. Setelah Karawang Timur ada juga. Jadi bagi yang berkendara ngerasa capek, ngantuk, jangan dipaksakan ya. Kalau ada supir bisa gantian sama temennya, gantian nyetir. Kalau emang sendiri nggak ada penggantinya ya usahakan istirahat, jangan dipaksakan karena sangat berbahaya ya. Yang penting selamat sampai tujuan, biar alon-alon asal kelakon katanya. Di sini setelah Tambun ini relatif mulus sekali ya jalannya nih, mulus sekali. Aspalannya masih baru. Tambun menjelang Cibitung beneran ini jalannya mulus. Aspalannya baru nih. Apalagi yang jalur 12 ini bagus jalannya ini. Ini yang kemarin terjadi kemacetan terus tuh di sini nih. Ya mungkin ada penambalan ini. Biasanya dikeruk tuh ya, dikeruk, ganti coran baru, terus setelah dicor kasih aspal gitu. Karena ya penyakitnya di sini ya setelah hujan pasti bergelombang, bolong. Ada sedikit, mungkin jalur ketiga tadi ada sedikit keriting sedikit saja tuh menjelang keluar kawasan Cibitung. Tapi overall aman sih, aman. Kita ngejos gitu aman. Yang penting hati-hati aja ya. Aman tuh. Kelihatan itemnya masih beda, masih baru. Karena Tol Jakarta Cikampek ini udah pasti yang paling aktif nih, bisa dibilang jalur utamanya orang mau mudik nih. Kalau yang dari arah Jakarta gitu, Jakarta, Tangerang, ya jalur daratnya lewat sini. Nah ini yang setelah
pintu tol Cibitung ini yang jalur paling kiri itu kayaknya belum di aspal ya, masih betonan dan sambungannya masih eh, kurang rapi ini. Ini jalur yang tengah ini juga banyak jendolan-jendolan, ini masih baru, ini masih baru, mungkin aktif kali ya, sangat aktifnya kendaraannya gede-gede. Terus kontur tanah atau waktu itu belum terlalu kering atau gimana ya, mungkin udah digunakan. Tapi overall masih aman sih, kalau kita pengen ngebut masih aman, cuman mungkin agak goyang aja ya kalau kendaraannya yang shocknya kurang bagus ya, siap-siap ini ya, goyang dompret ya. Tapi overall aman sih, aman, nggak yang ada lubang membahayakan gitu seperti waktu itu tuh, nggak ada, aman. Nah itu ada bergelombang karena sambungan itu masih di kilometer 25 ini. Itu pokoknya kalau jalur 1-2 aman untuk ngejos. 3-4 ya saya sarankan hati-hati ya, karena masih ada kurang rapi ini, masih pertama coran jalannya belum diaspal, terus masih ada lubang-lubang kecil gitu, nggak nyaman aja buat itu, buat ngebut. Oh kita lihat sebelah kanan nih, yang jalur arus ke Jakarta itu agak macet tuh. Tadi kita lihat itu sedang ada pengecatan ini loh, pengecatan kolong MBZ ini loh. Tadi posisi di Cibitung sana ya, Cibitung menjelang arah ke Tambun itu, jadi macet. Jadi ngecat itu banyak pakai ini alat-alat lift itu loh, lifter itu, bukan alat angkat besi, bukannya lifter, bukan alat angkat gitu kan, betulin lampu atau segala macamnya buat alat ngangkat manusia atau peralatan. Nah, tuh. Di sini menjelang Cikarang Barat ini jalannya tidak terlalu mulus, tapi masih aman ya, untuk ngebut masih aman. Saya aja di jalur paling kanan ini tekstur jalannya nggak terlalu mulus, masih aman sih, masih oke. Ini kita akan review jalanan sampai ini ya. Kebetulan saya juga habis ada keperluan, saya kembali ke tempat kerja saya. Kita akan review sampai ke Karawang Barat ya. Karawang Barat. Nanti kalau ada kesempatan melintas dari Karawang Barat ke arah timur, nanti saya spill lagi ya. Ini sekarang saya masih temenin Anda, sekarang masih di area Cikarang Barat. Kilometer 29.
ini di kilometer 31 ini posisi Cikarang Barat. Tidak terlalu mulus tapi overall masih oke. Aman. Apabila Anda berkendara di malam hari, nggak usah khawatir. Di sini sepanjang yang saya lewat tadi dari Cikunir sampai sekarang di kilometer 31 ya, daerah-daerah Cikarang Barat masih aman, tidak ada lubang yang membahayakan. Bisa dibilang lubangnya ya lubang ini aja, kecil-kecil lah, aman lah. Tapi ya saya sarankan ambil jalur paling kanan, jalur 1-2 dari kanan ya. Jalur 3-nya sih masih seperti belum diaspal ya. Tuh nih kilometer 32 ini jalur kedua dari kanan aja masih udah ada sedikit kerusakan ya, aspalnya sedikit terkelupas gitu. Mungkin kalau kita kenceng, kita hantem jalan itu masih aman sih, masih tidak yang kita menurut kejeblos itu, enggak. Paling jadi nggak nyaman aja, jeduk gitu. Nah, ini menjelang Cibatu nih jalannya smooth nih, mulus nih. Lebih mulus dari yang tadi Cikarang Barat. Wah, baru saya puji dikit malah jalur kedua ketiga itu ya, benar-benar jalur kedua ketiga itu mungkin karena lebih sering dilewatin kendaraan besar ya. Tuh jalur kedua ketiga jadi sedikit rusak, jadi semutnya sedikit saja ya, mungkin kira-kira ya setengah kilometer ya. Nih tuh sini jalur ketiga, hati-hati menjelang keluar area Cibatu tuh ya. Nah, di sini kalau pagi biasanya macet nih, apalagi kemarin nih. Hari ini juga masih ada mungkin ya. Ini kan baru kemarin ini dikeruk nih, dibetulin, diganti cor baru tuh jalur yang ketiga nih. Sekarang juga masih terlihat belum diaspal ya, belum diaspal. Mudah-mudahan nanti apakah akan kayak gini sampai dibukanya arus mudik atau mau diaspal lagi, kurang tahu ya ini ya. Tapi setahu saya ini baru nih, baru hari ini akan saya spill juga nih depan. Yang depan juga masih belum selesai tuh, masih terlihat kerucut tuh kerucut. Mungkin belum terlalu kering kali ya. Iya, ini belum terlalu kering. Sudah dicor ya, belum bisa digunakan nih karena baru kemarin ini. Ya. Ini yang saya lewat ini jalur kedua ini udah diaspal ini kemarin, masih smooth nih, baru.
Ya penyakitnya di tol ini kalau dihajar hujan ya udah jalannya pasti keriting, keriting, perlu perawatan di rebonding. Nah ini juga baru juga nih saya lewat ini jalur ketiga, tiga keempat nih, setengah-setengah. Ini juga belum lama nih, mungkin dalam minggu-minggu ini kemarin nih pokoknya area ini ya antara kilometer 37, 35, 36, 37 antara Cibatu sampai Delta Mas ya. Tapi sekali lagi saya katakan nih, overall sih aman, lubang-lubang yang membahayakan nggak ada nih. Cuman nih ya udah kayak gini nih, ambil saya goyang-goyang nih. Tuh goyang. Nah. Nah, yang tadi saya katakan nih, ini 1 kilometer lagi nih ada rest area. Ini saya katakan tadi rest area 39. Pokoknya rest area 39 ini berada di setelah pintu masuk dari Cikarang Pusat atau Delta Mas. Nih, ciri-cirinya nanti kalau masuk udah kelihatan pilar-pilar di atas tuh, penyangga-penyangga yang warna biru itu. Nah berarti Anda udah deket dari rest area. Anda melipir kiri kalau takut nanti kelewat, karena biasanya rest area itu kalau momen-momen mudik itu benar-benar padat. Kalau kita posisinya kejauhan atau paling kanan gitu, biasanya nyisirnya nanti nggak dapat masuk, ujung-ujungnya kelewatan. Itu ya pinter-pinter aja gitu ya. Kalau mau tertib ya ngantri di belakang. Kalau Anda bisa ya bagaimana caranya, yang penting aman di jalan tuh. Rest area KM 39 sini nih. Tuh ada Ceko, ada Starbucks. Ini ada Indomaret juga ya, ada Indomaret, ada minimarket Losong ya. Losong biasanya orang-orang Jepang tuh suka ke situ tuh. Biasanya suka ada ini juga tuh, tahu-tahu Sumedang itu. Pom bensin ada juga tuh. Ini jalur paling kanan cakep ini, mulus, smooth.
perjalanan saya siang ini cukup lancar. Mungkin kondisi masih siang, tidak terlalu padat, tidak ada kecelakaan, tidak ada perbaikan jalan, jadi cukup lancar. Tadi dari posisi, katakanlah kita masuk Cikunir ya, Cikunir kita melaju ke arah Cikampek ya. Jadi seperti sekarang ini posisi saya di kilometer 44, ini udah menjelang Karawang Barat ya. Saya nanti akan keluar di kilometer 46 ya, 2 kilometer lagi. Saya mengemudi kurang lebih santai ya, kecepatan konstan 80 km per jam. Mungkin ditempuh kurang lebih sekitar 15 menitan kali ya. Cepat lah, cukup cepat iya, 15 atau 20 menit. Mungkin kalau karena saya sambil ngevlog ya, jadi mengemudi dengan aman ya. Mungkin kalau kita fokus masih bisa ini, istilahnya kita lari 100 masih bisa banget ini, masih bisa banget 100. Waspada tapi 100 harus ini ya, selap-selip ya, karena 80 ini saya termasuknya jalannya konstan, ngikutin traffic yang di depannya ya, tidak terlalu pelan ya. Saya konsisten di jalur paling kanan ya, jalur kanan ya, lancar, aman. Sekali lagi hati-hati di jalan. Kalau mau gunakan tol, mau ngebut ya, gunakan jalur kanan, jangan menyalip dari sebelah kiri. Tertib lalu lintas. Jangan lupa kalau mau pindah jalur, berikan sign untuk pertanda kendaraan di belakangnya ya. Dan jangan lupa e-tolnya diisi, e-money-nya diisi, agar tidak menghambat perjalanan. Waktu kita pembayaran tidak bingung, tidak menyebabkan kemacetan bagi pengendara yang lain ya. Sekian ya, nanti kita sambung lagi. Saya akan keluar dulu dari tol Japek ini menuju ke kawasan industri Karawang Barat. Sampai jumpa.